Setelah memastikan langkah ke putaran 10 besar Liga 5, tim PSIS bergabung di grup P bersama favorit Persebaya, Persikota, Semen Padang, dan Petrokimia Putra. Di partai perdana, tim Maisa Jenar menaklukkan Persikota yang lebih diunggulkan dengan skor 2-1 Kamis 18 Maret di Stadion Utama Senayan. 2 gol PSIS dicetak oleh 2 legiun asingnya, Timothy Ibanda dan Ali Saha. Di pertandingan kedua, tim asuhan pelatih Edi Pargono tetap perkasa dengan menaklukkan Petrokimia Putra 2-0, Sabtu 20 Maret 99. Gelandang bernafas kuda Ali Sunan dan Imran Amirullah masing-masing membuat sebuah gol. PSIS memastikan langkahnya ke semifinal setelah bermain 2-2 melawan Semen Padang Selasa 23 Maret. Bermain di bawah tekanan lawan, tim goyang Semarang mampu membuat 2 gol yang diborong penyerang gempal Tugio. Di partai pamungkas penyisian grup yang sudah tidak menentukan lagi, PSIS menghadapi Persebaya. Pelatih Edi Pargono sengaja menyimpan sejumlah pemain intinya untuk menghindari cedera. PSIS pun takluk 0-3 dan tampil sebagai runner-up grup P. Inilah partai semifinal Liga Indonesia kelima antara PSIS melawan tim favorit juara Persija. Sadar kalah materi pemain, para pemain PSIS tampil dengan semangat Spartan untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya, gol tunggal Timothy Ibanda mementahkan ramalan banyak orang. PSIS maju ke final dengan mengalahkan Persija 1-0, 1 April 99. Tengoklah Manado yang baru saja menjadi tuan rumah pagelaran final Liga 5 Jumat lalu. Antusiasme masyarakat Kawanua ini tak kalah tinggi dibanding kota-kota yang dikenal sebagai sentra sepak bola. Indikasinya terlihat ketika mereka begitu bergairah menyaksikan partai final Liga 5. Sejak siang, pecandu sepak bola ini sudah menyerbu Stadion Klabat meski terik matahari sangat menyengat. Mereka juga tak peduli meski tim yang bertanding sama sekali tidak membawa atribut kebesaran kota Manado. Ya, memang karena ini pertama kali diselenggarakan di Sulawesi Utara untuk di final atau grand final dari Liga kelima. Jadi otomatis masyarakat Sulawesi Utara tentu mendukung terselenggaranya turnamen ini. Sikap sportif dan tertib memang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Padahal Stadion Klabat disesaki sekitar 20.000 penonton, jumlah maksimal yang bisa ditampung stadion ini. Ribuan penonton lain terpaksa menyaksikan partai final melalui televisi yang disediakan oleh panitia. Sejumlah besar warga terpaksa mendesaki bukit dan gedung-gedung yang berada di sekitar stadion. Sebenarnya publikasi besar-besaran tidak ada ya, praktis ya Sabtu berita langsung Minggu ya, terima kasih termasuk Antv di televisi semua itu sudah publikasi nasional. Kan sekarang informasinya udah jalan lancar ya, jadi justru tanpa kita publikasi besar-besaran sudah secara nasional ya. Kita tinggal menetapkan, saya menyampaikan soal ketepatan jamnya aja gitu. Manado terbukti sukses menggelar partai puncak yang syarat gengsi. Jika Pemda setempat mampu membangun fasilitas yang lebih representatif, terutama menambah kapasitas tempat duduk dan memperbaiki kondisi lapangan, Manado layak menjadi alternatif menggelar pertandingan bergengsi. Partai final Liga Indonesia kelima berlangsung anti klimaks. Pertandingan puncak ini semula terancam batal lantaran tewasnya sejumlah supporter PSIS di Depok yang mengakibatkan izin pertandingan Liga Indonesia dicabut Kapolda Metro Jaya. Final pun akhirnya digelar di Stadion Klabat Manado 9 April 99. PSIS akhirnya tampil sebagai juara dengan mengandaskan Persebaya 1-0 lewat gol tunggal Tugio. Untuk kedua kalinya PSIS menjadi yang terbaik di papan atas sepak bola nasional setelah tahun 1987.
Pesta kemenangan pun mewarnai Stadion Kelabat. Tangis haru dan peluk cium sesama pemain, pelatih dan ofisial PSIS merebak seusai pertandingan. Catatlah nama Sugio, sang pendekar PSIS asal Purwodadi, Jawa Tengah. Dialah pahlawan kemenangan buat timnya PSIS merebut gelar juara Liga Indonesia 5 setelah di partai puncak mengalahkan Persebaya 1-0 di Stadion Kelabat Manado. Berkat gol tunggalnya, reputasi sepak bola Semarang kembali terangkat setelah 13 tahun terakhir tenggelam. Kita saksikan bagaimana terjadinya proses gol tadi. Umpan dari Agung Setiabudi diterima dengan dada oleh Sugio. Saya punya motivasi mas bikin mengalahkan Persebaya gitu aja. Masa 2 kali kita kalah terus ya. Itu. Mereka terlihat seperti kesetanan atau mungkin tidak sampai menit terakhir, tidak turun menit terakhir. Itulah motivasi yang mereka tanamkan sampai sekarang. Dan kita punya moto pantang mundur ya sampai sekarang ini yang kita bawa di dalam lapangan. Mungkin tidak akan orang mengerti, dan disitulah anak-anak tertempa dengan motivasi pantang mundur ini. Mereka setiap saat ya, walaupun mereka dalam situasi apapun mereka akan berbuat ya dengan motivasi yang cukup tinggi. Sambutan meriah kontan diberikan ratusan pendukung tim ini hingga ke Hotel Century Manado tempat mereka menginap. Dan meski pesta kemenangan hanya dilakukan di kamar hotel, para pemain dipastikan bakal berpesta bonus uang tunai maupun benda berharga sesampainya di Semarang. Tak percuma ribuan pendukung PSIS melakukan doa dan tahlilan di Balai Kota Semarang menjelang partai final berlangsung. Mereka memperingati 7 hari setelah tewasnya 11 pendukung PSIS saat memberikan dukungan bagi tim Malaysia Giants yang berlaga di semifinal. Entah karena doa para pendukung yang begitu mujarab, PSIS pun akhirnya menjadi juara. Maka Semarang pun berpesta hingga larut.